Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, para haters Jokowi tak henti-hentinya untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tak henti-hentinya menyemburkan fitnah kepada Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi meski beliau sudah tidak menjabat lagi. Gatot Nurmantio dan kawan-kawannya berkumpul dalam suatu ruangan, yakni menjelekkan Pak Jokowi dan mengadu domba dengan Pak Prabowo. Namun pernyataan dari para pembenci ini itu dipatahkan oleh, sebetulnya dia warga Indonesia tapi sudah lama hidup di Amerika, sudah 20 tahun, dan pulang menemui Pak Jokowi di rumahnya, dan beliau mengungkap begitu bangganya ketika Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi. Terus juga ada sebuah video dari netizen yang tak terima ketika diancam oleh buzzer dari Banteng. Tanpa berlama-lama lagi, berikut video lengkapnya. Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun menambah hutang 15.000 kurang lebih. Warisan kedua, dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN, bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90% itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertompang atau rakyat yang menanggung. Kamu paling jauh dan selama ini dari mana? Aceh ada. Aceh, Papua, kemarin. Luar negeri juga ada. Luar negeri, Australia, kemarin Pakistan. Siap. Ini ada yang baru dari Amerika ini. Nah ini bapak ini dari Amerika ini ya Pak. Dari Amerika. Iya. Wah, luar biasa. Ini yang membuat 98% Pak Jokowi ya saya pendirinya. Siap. Oke, makasih dan Apa yang mendorong Bapak? Saya cuma mau berterima kasih. Saya tidak pernah mau ketemu sejak jadi presiden, tapi sekarang saya mau berterima kasih karena dia memberikan kebanggaan buat Indonesia. Kalau kita check-in di luar negeri, orang pada bilang, "You from Indonesia, Jokowi? Wow, you have a great president." Dan belum pernah Indonesia surplus perdagangan. Saya sebagai manusia biasa aja tahu. Sejak ada presiden tidak pernah surplus perdagangan. Hanya Presiden Jokowi. Iya kan? Dan tidak ada yang pernah bisa membebaskan Freeport, hanya Presiden Jokowi. Itu taruhannya luar biasa. Semua jangan saya bilang luar biasa. Saya mau kesempatan Ini kebetulan nih, bukan di setting loh. Amerika di mana Pak? Saya California. California di Los Angeles. nama perkara. Ya. Nama saya Hani. Saya selesai dari Universitas Hasanuddin. Jadi udah 20 tahun di Amerika. Udah 20 tahun di Amerika. Kita dukung Jokowi bukan karena kita melihat ketulusannya, kita lihat sesuatu yang baik dan bukan buat siapa-siapa. Indonesia jadi bangga di luar ya. Jadi sejak jadi presiden G20 luar biasa. Tahu dari mana Pak bisa ke sini? Saya menghadiri pernikahan ponakan saya di Jogja dan saya pikir saya punya kesempatan. Saya harus bela-belain ke Solo untuk berterima kasih. Silakan Pak, pasiennya saya pegang dulu. Siap. Makasih Mr. Hani. Bapak seperti apa sih? Tadi udah ketemu sama Bapak Jokowi, gimana Pak? Dan foto bareng. Tetap kesederhanaannya saya mau lihat dia manusia biasa. Semua manusia punya kekurangan, tapi dia memiliki sesuatu yang membuat Indonesia bangga, ya. Dan itu saya senang sekali. Saya tidak peduli latar belakang Anda, yang jelas kalau menghina PDI Perjuangan hati-hati. Apakah ini bentuk ancaman? Menurut saya iya. Dia sedang mengancam saya. Saya juga menerima kalimat-kalimat yang serupa dari orang yang berbeda di DM saya.
Makanya saya tidak membuat VT. Tapi kali ini saya bikin lagi. Kenapa saya harus takut? Yang saya bela adalah sebuah kebenaran. Yang saya bela adalah orang yang sudah berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia selama 1 dekade, 10 tahun. Apa untungnya orang-orang seperti ini mengancam saya? Saya hanya membela orang yang sedang dizolimi, orang yang sedang difitnah, orang yang sedang diperlakukan dengan sangat tidak baik. Walaupun beliau sudah purna, keluarganya diacak-acak, anak-anaknya diacak-acak, mungkin kelak cucunya pun akan diacak-acak. Apa yang menyakiti Anda karena tindakan Bapak Joko Widodo beserta keluarga? Sehingga apabila orang lain membalas perbuatan dari partai yang Anda bela, Anda kemudian mengancam secara perorangan. Kami para pecinta Jokowi, kalau ada orang yang menghina, melecehkan, membuat fitnah, membuat hoax untuk keluarga Bapak Jokowi, kami akan bergerak. Kami tidak takut. Walaupun dia punya power, walaupun dia punya kekuasaan, tapi kami melangkah sesuai dengan tegak lurus kami pada pemerintah yang ada saat ini. Kalian para buzzer, saya katakan para buzzer, terserah kalian pun katakan saya buzzer, tidak masalah. Kalian para buzzer tidak menghargai Bapak Gibran Raka Buming Raka selaku wakil presiden. Kalian hina Ibu Jokowi, Ibu Iriana Jokowi, Bapak Jokowi dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, di mana mereka tidak pernah melakukan itu. Bukan masalah terong-terongan yang difitnahkan oleh Ibu Koni, namun juga mereka yang memfitnah, menghubungkan antara reklamasi dengan Jokowi, antara patok sejauh 30 km dari Bambu dengan Jokowi. Bahkan mungkin Anda pun akan menyalahkan Jokowi manakala di Los Angeles, di California ada kebakaran. Jangan-jangan Anda pun menyalahkan Jokowi saat terjadinya perang di Gaza. Normal sedikitlah otak Anda. Anda mau menghina-hina saya tidak masalah. Silakan. Anda merasa lebih hebat dari saya. Silakan, karena saya pun tidak pernah merasa hebat. Saya biasa saja. Kalau saya memiliki gelar yang banyak, karena saya memang hobi kuliah. Saya penulis buku ajar. Cita-cita saya adalah memberikan manfaat dari apa yang saya kedapatkan pada saat kuliah ke masyarakat dengan tulisan-tulisan saya. Apalagi yang akan Anda hinakan kepada saya, akan Anda ancamkan kepada saya. Saya tidak takut, sama sekali tidak takut. Justru Anda sekarang harus berkaca bahwa saat ini PDIP sedang merapat ke Bapak Prabowo. Mereka tidak tahan untuk menjadi sebuah partai yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka ingin menjadi mitra dari pemerintahan. Di dalam jajaran itu, bukankah ada wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka? Dan saya yakin Pak Prabowo punya hati dan nasionalisme yang tinggi. Jadi nggak masalah kalau mereka mau merapat, asal agenda mereka bisa terekam dengan jelas.
Mereka merapat bukan untuk menggulingkan Gibran. Mereka merapat bukan untuk membuat negara di dalam negara. Mereka merapat bukan untuk menumbuhkan kembali HTI, FPI, dan organisasi-organisasi terlarang lainnya. Dan mereka merapat bukan untuk membuat kasus Hasto Kristianto menjadi hilang di telan bumi.